Sedihmu itu dang. Ini aja 05 ya. Top overhaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam private teknik bro. Oke, kita tes ini unit excavatornya Kobelco Exa 200 super yang katanya kemarin air radiator sering habis, oli mesin campur dengan solar, terus mesinnya bergetar, terus ini main pumpnya enggak mampu untuk tahan tekanan di 31 MPa. Iya, main pumpnya enggak ini kolaborasi dengan engine-nya. Oke, sekarang kita posisi tes performan dulu. Kita tes kerja bagaimana hasilnya. Jadi kemarin itu penyakitnya overheating, mixed campur antara oli dan bahan bakar solar, terus engine ini gemetar, terus low power hydraulic system. Mungkin ini low power hydraulicnya karena ya injektornya agak kurang fit ya, makanya kami rekomendasikan untuk ganti. Iya, sekarang kita kemarin kan tekanannya itu berada di 31 MPa, itu low power dia. Kalau nanjak kayak gini saja, nanjak sekitaran kemiringan 25 ke 30 derajat ini, 25 kayaknya 30 derajat. Itu mesinnya mati sendiri dia. Makanya kita ini lakukan pengecekan. Kita dapat di air radiator sering kurang, terus bahan bakar campur dengan ini oli kebalik, oli campur dengan bahan bakar. Makanya kita ganti injektornya, kita ganti packingnya. Iya bro, itu aja. Kemarin kan di komentar di alat sebelumnya katanya ada yang minta request untuk bagaimana adjustment main pump. Oke, sebentar, saya pisah videonya. Ini kan masih kita dokumentasikan tes performanya, tes kekuatannya setelah pengerjaan. Nanti saya bikin ini video satunya untuk bagaimana caranya adjusting main pump yang benar. Oke bro, salam dari kami Tri Brother Teknik dari Toraja Utara, Rantepao, Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, mantap. Oke bro, jadi saya tambahkan, ini kan trouble-nya kemarin laporannya cuma naik panas. Ketika kita lakukan inspeksi, kita dapat satu ganjalan itu engine-nya itu kan noise dan gemetar. Makanya kita troubleshooting, kita dapati ada injektor poin 1, 2 dan 4 itu kan leakage. Jadi makanya dia mixed dengan ini oli engine. Efek yang biasa ditimbulkan kalau ini kan namanya oli engine kan biasanya untuk pelumasan. Kalau dibiarkan engine keadaan gemetar, injektor keadaan tersumbat dan bocor, itu bisa menyebabkan overheating yang berlebih, makin berlebih overheating. Dan terus juga ini camshaft, metal jalan, metal duduk dan metal camshaft itu bisa kena, bahkan bahkan untuk klep itu bisa patah karena kurangnya pelumasan. Makanya untuk kasus seperti ini bro, jangan dibiarkan, harus ditelusuri demi menjaga ini istilah performa alat dan kondisi unit yang lebih stabil. Oke, thank you bro. Salam Tribi Teknik Makassar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bro, Tribi Teknik. Ini bro, kan tadi di lokasi kita nggak sempat ya, nggak sempat ini dokumentasikan soal pekerjaan apa-apa yang kita kerjakan. Makanya saya buat video terpisah. Ini kan pada saat kita istirahat, baru enak kita ini buat video penjelasannya
soal apa-apa saja ini pekerjaan yang kita lakukan di lokasi. Sorry ya bro, saya sambil ngerokok sama sambil kopi apa ini dah? Toraja deh. Toraja. Karena kita berada di Toraja. Nanti mau. Jadi laporan trouble dari customer kan itu ada berapa ya? Cuman satu trouble, jadi dia lapor cuman overheating. Pas kita sampai di lokasi ya ada ini beberapa kendala yang kita dapati. Laporan dari customer itu cuman overheating, airnya sering panas. Terus pas kita sampai di lokasi kita dapati itu engine noise low power hidrolik, terus bahan bakar campur dengan oli, istilahnya oli solar itu tercampur di ini karter ya, tercampur dengan ini di engine. Pas kita lakukan analisa penyebab tercampurnya oli dengan bahan bakar itu kan karena injektor nomor 1.1, injektor poin 2 sama injektor poin 4 itu bocor leaking, makanya dia mixed. Terus penyebab overheatnya itu karena ada ini mungkin karena kualitas packing atau gasket silinder yang sudah melemah, karena HM-nya sudah berapa ya, 2165 jam kerjanya. Sudah over. Nggak tahu kalau misalkan sebelum-sebelumnya di HM sebelumnya mereka sudah lakukan tindakan top overhaul, tapi di kasus ini ya mungkin agak telat ya dilakukan top overhaul. Harusnya penggantian packing silinder itu walaupun rusak atau tidak, berkendala atau tidak, harus kita ikuti di setiap 10.000 jam kerja. Rusak atau tidak kita ganti untuk menghindari kejadian-kejadian atau kerusakan yang lebih parah. Karena kalau misalkan dibiarkan sampai kita menunggu datangnya overheat, biasanya engine itu bukan hanya gasket silindernya yang rusak, tapi bisa juga dari ini silinder headnya yang melengkung. Waspada bro, hati-hati. Jadi kalau ada teman-teman yang dapat kasus seperti itu kayaknya biasa ya, istilahnya mekanik teman-teman yang di luar juga itu biasa dapat kendala kayak seperti itu. Biasanya kalau overheat itu kan umum, campur bahan bakar dengan oli itu kan umum, tapi ada satu poin yang penting ini bro. Poinnya waktu kita ini sudah replace ganti packing, terus juga kita sudah ini ganti injektor, ada satu kendala, alatnya masih low power. Kita cari troubleshooting, ternyata kendalanya di situ setelan klepnya itu ada yang ini istilahnya enggak presisi. Walaupun kita setel klep gitu tetap longgar lagi dia. Setelan itu ada di silinder nomor 1. Itu kan ada kan baut spoolnya itu, tapi sudah kita ganti, sudah kita benahi. Walaupun kita sudah ini setel, tetap dia renggang lagi. Itu bahaya juga bro, bahaya. Biasanya kalau renggang baut nut pengikatnya lepas, bisa ini bro, bisa jatuh dan istilahnya bisa ngancing lah untuk di mekanisme kartu. Makanya itu harus diperhatikan. Iya, itu aja bro. Sorry ya bro, kalau misalkan ribut atau gimana, soalnya ini baru pulang dari lokasi. Kita aja bro.